Perkenalkan, nama saya Erna Nathan, NIM 2415155012. Prodi Informatika kelas B semester 2. Saya mahasiswa Institut Teknologi Albert Einstein. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengolahan sinyal digital. Di sini saya akan membahas apa itu MATLAB dan bagaimana cara menggunakan. MATLAB adalah sebuah bahasa dengan kinerja tinggi untuk komputasi masalah teknik. MATLAB mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam suatu model yang sangat mudah untuk pakai di mana masalah-masalah dan penyelesaiannya diekspresikan dalam notasi matematika yang familiar. Penggunaan MATLAB meliputi bidang-bidang. Yang pertama, matematika dan komputasi. Yang kedua, pembentukan algoritma. Yang ketiga, akuisisi data. Yang keempat, pemodelan, simulasi, dan pembuatan prototipe. Yang kelima, analisis data, eksplorasi, dan visualisasi. Dan yang keenam, grafik keilmuan dan bidang bahasa. MATLAB merupakan suatu sistem interaktif yang memiliki elemen data dalam suatu array sehingga tidak lagi kita dipusingkan dengan masalah dimensi. Hal ini memungkinkan kita untuk memecahkan banyak masalah teknik yang terkait dengan komputasi, khususnya yang berhubungan dengan matriks dan formulasi vektor, yang mana masalah tersebut merupakan momok apabila kita harus menyelesaikannya dengan menggunakan bahasa level rendah seperti Pascal C dan basis. Nama MATLAB merupakan singkatan dari Matrix Laboratory. MATLAB pada awalnya ditulis untuk memudahkan akses perangkat lunak matriks yang telah dibentuk oleh Lintex dan ELSPACE. Saat ini, perangkat MATLAB telah menggabungkan dengan Labs dan BALS Library, yang merupakan suatu kesatuan dari sebuah seni tersendiri dalam perangkat lunak untuk komputasi matriks. Dalam lingkungan perguruan tinggi teknik, MATLAB merupakan perangkat standar untuk memperkenalkan dan mengembangkan pengajian materi matematika, rekayasa, dan keilmuan di industri. MATLAB merupakan perangkat pilihan untuk penelitian dengan produktivitas yang tinggi, pengembangan, dan analisisnya. Fitur-fitur MATLAB sudah banyak dikembangkan dan lebih kita kenal dengan nama Toolbox. Sangat penting bagi seorang pengguna MATLAB. Toolbox nama yang mendukung untuk layer dan API teknologi yang sedang dipelajari. Toolbox ini merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi MATLAB yang telah dikembangkan ke suatu lingkungan kinerja MATLAB untuk memecahkan masalah dalam kelas partikular. Area-area yang sudah bisa dipecahkan dengan Toolbox saat ini meliputi pengolahan sinyal, sistem kontrol, neural networks, fungsi logis, tuples, dan lain-lain. Kelengkapan pada sistem MATLAB. Sebagai sebuah sistem, MATLAB tersusun dari 5 bagian utama. Yang pertama, default environment. Yang kedua, MATLAB Molecular Function Library. Yang ketiga, MATLAB Language. Yang keempat, grafik. Yang kelima,
MATLAB Appliance Program Interface atau API. Perangkat yang diperlukan. Yang pertama, PC yang dilengkapi dengan perangkat multimedia, yaitu soundbar, microphone, speaker, dan headset. Yang kedua, sistem operasi Windows dan perangkat lunak MATLAB yang dilengkapi dengan toolbox DSP. Langkah percobaan pertama, memulai MATLAB. Pastikan desktop pada layar monitor. Anda mulai MATLAB dengan melakukan double klik pada ikon MATLAB. Sedangkan untuk mengakhiri sebuah sesi MATLAB, Anda bisa melakukan dengan dua cara. Pertama, pilih file zip MATLAB dan Windows utama MATLAB yang sedang aktif. Atau cara kedua, lebih dalam command Windows. Kedua, menentukan direktori tempat. Anda dapat bekerja dengan MATLAB secara default pada direktori Word ada di dalam folder MATLAB. Tapi akan lebih bagus dan rapi jika Anda membuat satu direktori khusus dengan nama yang sudah Anda khususkan, Targomes, atau nama yang lain yang mudah untuk diingat. Hal ini akan lebih baik bagi Anda untuk membiasakan bekerja secara rapi dan tidak mencampur program yang Anda buat dengan program orang lain. Untuk itu, arahkan pointer mouse pada kotak bertanda yang ada di sebelah kanan tanda panah ke bawah yang menunjukkan folder yang sedang. Pilih new directory dan ketik Targomes dan diikuti dengan klik OK. Mulai pada gambar. Ini memulai perintah sederhana. Langkah yang kita perbuat yang pertama adalah dengan menentukan variabel scalar dengan cara melakukan pengetikan seperti berikut. X sama dengan 2, selanjutnya tekan Enter. X sama dengan 2. Y sama dengan 3. Z sama dengan X tambah Y. Z sama dengan 5. Nah, bagaimana dengan yang satu berikut ini? Di sini kita mulai dengan mendefinisikan dua buah vektor, yaitu vektor X dan vektor Y. X sama dengan 1, 2, 3. X sama dengan 1, 2, 3. Y sama dengan 4, 5, 6. Selanjutnya ketik X dalam kurung 1 ans 4 dan ulang untuk Y2 dan Y3. MATLAB menggunakan integer positif untuk indeks array. Elemen pertama adalah Y1, elemen kedua adalah Y2, dan seterusnya. 0 atau bilangan negatif tidak diperbolehkan untuk indeks array. Sekarang kita jumlahkan keduanya. X tambah Y ans 5, 7, 9. Dan sekarang kita hitung indeks X kali Y ans sama dengan 32. Jawabannya adalah X 1 kali 4 tambah 2 kali 5 tambah 3 kali 6 sama dengan 32. Catatan bahwa Y adalah transpose pada Y dan merupakan suatu vektor kolom. Untuk memeriksanya, kita perintah berikut.
Untuk memeriksanya, ketikkan perintah berikut. Y sama dengan 4,6. Cara lain pada pengombinasian dua vektor adalah dilakukan melalui perkalian elemen demi elemen. X titik kali Y sama dengan 4, 10, 18. Catatan periode sebelum perkalian simbol dapat mendefinisikan suatu matriks. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Catatan bahwa matriks tidak diulang kalau kita menggunakan semikolon. Kita sekarang kalikan A dengan transpose dari X. A kali X, A sama dengan 14, 32, 50. Sekarang kita harus mentranspose X untuk memenuhi perkalian suatu matriks dan suatu vektor kolom. Matriks-matriks ini dapat juga dikalikan satu sama lain di antara mereka. B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4. A kali B, A sama dengan 32, 32, 32, 32, 71, 74, 77, 80, 110, 116, 122, 128. Sekarang coba Anda lakukan penjumlahan antara A dan B. A tambah B, 0. Baik itu. Kita tidak dapat menambah suatu matriks 3 kali 3 dengan matriks 3 kali 4. Dan MATLAB akan mendeteksi dimensi yang dan selanjutnya memberikan pesan error. Sekarang kita cari cara lain untuk mendefinisikan matriks dan vektor. Sebagai contoh, suatu matriks 0 dengan dimensi 3 baris dan 6 kolom dapat dinyatakan sebagai 3,6 per Tentukan saja jika Anda tambahkan suatu titik. Setelah 3,6 jadi tidak akan ditampilkan di layar monitor. Angka pertama 3 menunjukkan jumlah baris, sedangkan angka kedua adalah jumlah kolom. Terdapat pula hal yang sama untuk menampilkan satu seperti berikut ini. Mendefinisikan vektor-vektor besar. Suatu vektor 1 kali 100 yang menyusun sampai pada sinyal continuous dapat dibangkitkan dengan X muncul gambar ini. Ini membangkitkan suatu range dari angka 1 sampai 10. Bilangan kedua mengidentifikasikan step kenaikan dari 1 sampai 50 untuk membangkitkan satu fungsi range dari 1 sampai 50. Penggambaran grafik. Salah satu kelebihan dari MATLAB adalah kemudahan dalam mengolah grafik sehingga Anda tidak perlu kesulitan untuk melihat suatu resolusi. Misalnya pada kasus melihat bentuk sinyal dalam domain waktu Anda cukup mengikuti langkah berikut. Sin sama dengan X label
Time label. Ini akan menghasilkan gambar seperti berikut ini. Sedangkan cara untuk menampilkan sederhana nilai fungsi waktu diskrit adalah dengan menggunakan perintah. Dari contoh deretan perintah variable perintah time is label label seperti hasil gambar di bawah ini. Sekian presentasi saya, terima kasih.